Salam, selamat pagi untuk kita semua dan salam sejahtera. Sebelum kita mendengarkan renungan pagi hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu sampai pagi hari ini Tuhan. Tuhan berikan kami napas kehidupan sehat dan kami dapat menikmati udara segar di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, itu semua bukan karena kebolehan dan kebaikan kami, tapi karena kasih dan anugerah-Mu. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu, buka hati dan pikiran kami, agar kami dapat mendengar firman-Mu dan melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini, Selasa tanggal 8 Juni 2021 tertulis dalam Roma 12 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Di bahasa Batak, unang baloson hamu najat aloni najat, rikoti hamuma nadenggan dijoloni halak saluhutna. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sakit hati adalah alasan sebagian orang tidak segera mengampuni kesalahan orang lain. Padahal memberi pengampunan sesungguhnya merupakan urusan dengan diri sendiri. Kita lihat Yusuf. Dia sangat percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Itulah sebabnya ia bisa mengampuni dan melupakan kejahatan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Yusuf percaya bahwa Tuhan ia sembah adalah Tuhan yang tidak pernah tertidur, terlelap. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang yang jahat dan orang yang baik. Amsal 15 ayat 3. Di tengah pergumulan yang berat, Yusuf tidak menyimpang dari jalan Tuhan dan mempertahankan hidup tidak tercelah di hadapannya. Akhirnya Yusuf mengalami penggenapan janji Tuhan seperti yang tertulis, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Ulangan 28 ayat 13. Andaikan Yusuf mengandalkan kekuatan sendiri dan melakukan pembalasan terhadap apa yang dilakukan oleh saudaranya, ia tidak akan mengalami peninggian dari Tuhan dan mimpi yang pernah ia terima pun tidak akan menjadi kenyataan. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga kita. Walaupun banyak pergumulan, penderitaan yang kita hadapi, mari kita serahkan pada Tuhan lewat doa-doa kita. Jangan ada ego atau menyombongkan diri bahwa dialah yang paling hebat, tidak mau mengalah dan merendahkan diri. Kejahatan, kebencian, dan dendam hanya akan menjadi penghalang berkat Tuhan dicurahkan. Sampai saat ini masih banyak orang yang sulit sekali mengampuni orang lain. Masalah yang dulu-dulu tetap diingat. Hatinya masih dipenuhi rasa sakit hati, kepahitan, dendam. Di pikirannya masih tersimpan amarah benci dan kutukan. Bukankah hal ini menunjukkan bahwa kita belum bertobat dengan sesungguhnya? Pertobatan sejati pasti menghasilkan buah-buah
sesuai pertobatannya. Matius 3 ayat 8. Ada satu cerita keluarga Peter Bill dan Linda Bill istrinya pergi ke Afrika Selatan untuk melihat langsung tempat anak mereka kasihi dibunuh orang. Jadi mereka bisa mengerti kenapa anaknya dibunuh. Karena kondisi hidup orang Afrika yang sangat miskin, ternyata terjadi rampas-merampas supaya dapat makanan. Lalu mereka mendirikan satu yayasan untuk membina anak-anak muda supaya ada keterampilan sekaligus membina moral. 2 orang yang membunuh anaknya itu masuk ke yayasan itu untuk belajar dan mereka bersedia menerima. Dengan mengampuni, kami telah membebaskan diri kami sendiri. Demikianlah Peter dan Linda Bill menjawab wartawan yang mewawancarai mereka. Tidak ada tuntutan dan niat untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Pengampunan dan kebaikan yang mereka lakukan di tempat itu, mereka berharap ada perubahan moral. Saudara yang dikasihi Tuhan, cerita di atas adalah cerita pengampunan kepada seseorang yang telah membuat kita terluka. Kita disakiti, bahkan sampai menghilangkan nyawa orang yang kita sayangi. Mampukah kita melakukan pada saat ini? Membalas kejahatan dengan kebaikan? Jawabnya memang sulit, sukar untuk dilakukan. Tetapi melalui nats ini, kita harus mampu dan berani melawan suara-suara sumbang, meredam diri, biarpun ada yang mengecewakan kita, membuat sakit hati, dan mungkin karena kekurangan ekonomi, kita harus mampu menunjukkan sikap yang baik seperti yang dilakukan Yesus Kristus, yang ditunjukkannya melalui Peter dan Linda Bill adalah kasih Kristus mampu memberkati musuh. Jadi janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Percayalah bahwa orang benar tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan, sebab Ia menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Kita harus bisa mengampuni dan melakukan kesalahan orang. Lakukanlah kebaikan dalam hidupmu. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Ajarlah kami untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kuatkanlah kami untuk selalu membalasnya dengan kebaikan. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.